Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Perlu telur Berapa? 4 aja. 4 sama mie goreng. Tuh, Ibu telurnya juga cuma ada 2. Mie gorengnya nggak ada. Ada tamu kepepet. Kurang modal, jadi nggak bisa belanja. Masya Allah. Bingung Ibu juga ini saya tuh. Iya. Kita kan mau ngadain kelompok ya, kelompok prakoperasi. Jadi kita bisa bergabung nanti, ya, tahu. Ini kan ada buku anggotanya seperti ini. Iya. Di sini kan sudah tercantum ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Berapa itu teh? Pertama masuk teh? Nah, simpanan pokoknya cuma 5.000, simpanan wajibnya 2.000. Kalau simpanan sukarela itu Teh Ai mau berapa aja? Teh Ai nabung. Nah, 100.000 juga kalau ada silahkan, nanti kan bisa diambil kalau simpanan sukarela. Nah, kita kan kalau buat Teh Ai butuh modal, ini bisa dipinjam. Ya, mau Bu, ini buat segala warung, soalnya ini udah pada nggak ada. Nggak Betul. punya modal. Ini Bingung mau pinjam kemana gitu. sekarang lagi ini ya, Bu, lagi susah banget gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau dilihat kita Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) adalah sebuah organisasi perempuan yang diinisiasi sejak tahun 1986. Sejak berdiri sampai dengan sekarang, konsisten dalam mengembangkan dan mengorganisir kelompok-kelompok perempuan di akar rumput. Dan pada tahun 2006, PPSW melakukan pengembangan organisasi menjadi Asosiasi PPSW dengan 4 lembaga anggota, yaitu PPSW Jakarta, PPSW Pasundan, PPSW Borneo, dan PPSW Sumatera. Dan di tahun 2021, PPSW Sumatera menjadi PPSW Riau dan PPSW Aceh. Lembaga anggota memiliki otonom untuk melakukan kegiatannya sendiri, namun terikat dalam aturan yang sama sebagai gerakan PPSW yang merupakan bagian dari ekosistem gerakan perempuan dan gerakan sosial di Indonesia. PPSW memiliki 6 provinsi dampingan, yaitu Aceh, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta. Dan juga mengembangkan program di 10 provinsi, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Dengan menerapkan berbagai macam program, diantaranya pemberdayaan ekonomi melalui penguatan koperasi dan pembentukan koperasi-koperasi perempuan, dan juga pendidikan kepada perempuan pelaku usaha mikro dan kecil, kemudian juga literasi digital kepada anak muda, pelaku usaha dan disabilitas, pendidikan politik untuk para pemimpin perempuan dan juga para pemilih cerdas, pendidikan kesehatan reproduksi, literasi keuangan untuk para perempuan melalui program pendidikan perempuan matang, dan juga inklusi keuangan digital kepada perempuan. Dan untuk program inklusi keuangan digital perempuan ini, PPSW pada tahun 2023 bekerja sama dengan World Women Bank melakukan program di 2 wilayah yang menerapkan basis syariah, yaitu di Nusa Tenggara Barat dan di Aceh. Semua program dijalankan untuk mengimplementasikan visi asosiasi PPSW, yaitu pemberdayaan perempuan atas peran dan posisi dalam akses dan kontrol guna transformasi sosial menuju masyarakat yang egaliter, demokratis, berkeadilan, dan berkesetaraan gender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa Teh Siti? Lagi biasa aja. Apa kabar? Alhamdulillah. Bang, boleh duduk ya? Ya silakan duduk. Ada apa ini? Biasa lagi sosialisasi. Tadi lagi apa? Ini teh lagi lihat ini ada surat dari sekolah, harus ada biaya yang anak kan naik kelas, jadi biaya sekolahnya juga tambah lagi gitu. Gak usah bingung-bingung nih, kebetulan nih
kita nih mau membentuk kelompok yang mana tujuannya untuk membantu nih, kita saling bantu lah. Kalau terbentuk kelompok itu kan otomatis membantu diri sendiri juga membantu orang lain, saling membantu lah gitu untuk menanggulangi, yaitu pengen penanggulangan permasalahan seperti ini, seperti untuk biaya pendidikan, untuk yang memang sekarang kan lagi musim ya, untuk banyak yang punya utang itu tuh ya, yang ke bank emang daripada ke bank emang lebih baik kita kelompok sendiri, nanti keuntungan juga untuk kita. Bagus. Nah itu, nah mudah-mudahan Teh Titin sekarang bisa gabung. Insya Allah pasti saya gabung. Ya nanti dikasih tahu lagi kalau udah kita akan kumpul ya. Udah ini nanti beberapa orang sekarang juga udah lumayan lah. Sehingga nanti akan mudah terselesaikan lah insya Allah kalau kita berbarengan bersama. Iya. Gimana nih, tertarik nggak Teh Titin? Tertarik banget. Ya udah. Kasih banget. Ya Teh Titin ini aja apa? Sini ngasih tahu. Nggak usah banyak dipikir, udah istirahat sekarang. Nanti mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan mudahkan lah di anggota. Ya udah, nggak lama ya. Atas kunjungan. Ya sama-sama. Ini nggak disusun. Nggak apa-apa. Ya udah. Ya, hati-hati padahal nanti aja masih siapa nih? Masih banyak yang mau di. Ya, hati-hati jalan ya. Alhamdulillah ya Allah, masalah bisa terbatasi. Dalam mewujudkan visi dan misinya untuk pemberdayaan perempuan, Asosiasi PPSW untuk mendampingi masyarakat, khususnya perempuan, memilih melalui pendekatan kelompok. Karena dengan pendekatan kelompok memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mampu menjangkau lebih banyak anggota, kemudian pendampingan juga dapat berkesinambungan atau berkelanjutan, karena dalam kelompok ini kita memilih pengurus yang dipilih dari masyarakat setempat. Kemudian juga dalam kelompok bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Kemudian kita juga melakukan proses penyadaran pentingnya kerjasama dan gotong royong. Kemudian juga ketergantungan terhadap pendamping semakin lama semakin berkurang, karena sudah ada pengurus yang menggantikan peran dan fungsi dari pendamping. Koperasi Perempuan Dampingan Asosiasi PPSW menjadi wadah untuk pemberdayaan perempuan yang sekaligus akan menjadi tempat untuk membangun kekuatan ekonomi dengan mengembangkan prinsip-prinsip. Yang pertama, bentuknya harus kolektif, yang artinya dalam kelompok wadahnya. Kenapa harus melalui kelompok wadahnya? Karena dalam kelompok akan memudahkan proses pendampingan dan akan memperluas jangkauan. Prinsip yang kedua adalah menjadi alat demokratisasi ekonomi. Artinya tidak ada penguasaan yang berlebihan dari satu orang atau pihak manapun, kemudian ada sama rata dan tidak ada kepemilikan dari pihak manapun, dan kepemilikan itu akan menjadi kepemilikan bersama oleh masyarakat. Prinsip yang ketiga adalah adanya keswadayaan, kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan 3 prinsip yang kita kembangkan itu, kita memilih kelembagaan yang cocok. Yang akan kita kembangkan adalah kelembagaan koperasi. Belajar dari pengalaman yang sangat panjang selama puluhan tahun dari pengalaman asosiasi selama ini, maka kegiatan koperasi atau kegiatan simpan pinjam ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan upaya penyadaran yang sangat panjang karena filosofi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, harus berkelompok terlebih dahulu dan perlu dimulai dengan proses penyadaran akan pentingnya bekerja sama dalam kelompok.
Kemudian membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari anggota. Karena kegiatan simpan pinjam dibutuhkan uang dari anggota yang kemudian akumulasi uang ini akan menjadi modal bersama di dalam kegiatan simpan pinjam. Kemudian kedisiplinan menjadi faktor penting yang dilatihkan secara terus-menerus, sehingga mereka akan terbiasa menabung dan membayar angsuran secara disiplin. Kapasitas mengelola simpan pinjam harus dimiliki oleh mereka sendiri juga. Pelatihan kepemimpinan maupun manajerial harus dilatihkan kepada mereka. Diberikan kepada mereka yang potensial, yang rela, dan juga bersedia. Di koperasi simpan pinjam ada namanya strategi harus dimulai dengan menabung. Merupakan hal yang sangat penting dalam pemberdayaan. Banyak tujuan yang ingin dicapai melalui strategi ini. Harus dimulai dengan menabung atau menabung dulu sebelum meminjam. Dengan menabung, mampu merubah perilaku masyarakat dari membelanjakan menjadi menyimpan dan menghemat. Dengan menabung, mampu menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kelompok simpan pinjam. Dan jika uang ini dipinjam orang lain, maka menumbuhkan rasa bangga karena bisa menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Alasan saya untuk ingin transformasi ke digital, pertama mungkin koperasi perlu inovasi ya, supaya tidak monoton sesuai dengan era digitalisasi. Kami mencoba melangkah ke transformasi ke digitalisasi. Setelah kami bertransformasi, koperasi kami dalam hal keuangan, mungkin itu kami lebih lebih efisien dalam menata laporan keuangan, dari mulai transaksi kemudian sampai menjadi neraca. Itu mungkin kemudahannya. Kemudian juga kami juga lebih pede karena belum ada koperasi-koperasi yang lain yang bertransformasi ke digitalisasi di Kabupaten Sukabumi. Hanya pertama kali adalah Koperasi Nurul Iman.